Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Vikaris Eka Tribangaran yang melayani di Resort GKI Balikpapan. Hari ini dalam renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis, nas yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama yaitu terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita bersama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau bersama dikuatkan, diarahkan, dibimbing, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga mampu untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Saya akan bacakan bagi kita Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Di bawah perikopnya, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberi tema bagi perenungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu Yesus Kristus, imam besar yang sempurna. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Ibrani dalam nas yang kita baca hari ini menguraikan mengenai keunggulan imamat Tuhan Yesus Kristus dari imamat Lewi. Imamat Tuhan Yesus Kristus itu sempurna dan menuntaskan apa yang tidak dituntaskan di dalam imamat Lewi. Tuhan Yesus adalah imam yang berdasarkan penetapan dari Allah Bapa secara langsung, dikatakan dalam ayat yang ke-21. Itu berarti imamatnya bersifat selamanya, imamatnya bersifat sempurna, dan imamatnya menjadi jaminan yang pasti. Bisa juga kita baca di dalam ayat yang ke-22 dan juga ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-28. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa imam
adalah orang yang dipakai Allah untuk melayani manusia yang mau datang menghadap Allah. Dan di mana tugasnya kita tahu untuk melayani umat. Ketika ia melayani umat, maka yang pertama-tama dia lakukan adalah ia harus mempersembahkan korban bagi dosanya secara pribadi terlebih dahulu. Sesudah itu barulah kemudian dia mempersembahkan korban bagi dosa umatnya. Sedangkan di dalam perjanjian baru ada konsep atau konteks bahwa imam itu berstatus untuk selama-lamanya. Imam dia juga tidak lagi memberikan korban bagi Allah. Karena apa? Karena dia sudah memberikan dirinya sendiri menjadi korban itu sendiri. Kalau kita boleh baca dalam ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, dia adalah imam yang luar biasa. Saya baca, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah dia Tuhan Yesus Kristus. Dia imam yang sempurna. Dia sudah mengorbankan dirinya sebagai korban itu sendiri. Nah, hari ini juga mau memperlihatkan ada perbedaan yang nyata antara pelayanan dari imam dalam konteks Yahudi yang fokusnya pada ketaatan akan hukum Taurat dengan pelayanan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar dikatakan menurut peraturan Melkisedek. Tadi menurut peraturan Melkisedek, Tuhan Yesus Kristus itu adalah imam. Dalam Mazmur pasal 110 ayat yang keempat juga dapat kita lihat, saya bacakan bagi kita demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah imam yang sejati, yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dia mempersembahkan diri dan nyawanya sebagai korban penebusan dosa. Bisa tadi kita temukan dalam ayat yang ke-27 setelah nas bacaan kita hari ini. Karena itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup di dalam ketaatan kepada Dia, Sang Imam Besar, sebab Dia telah berkorban bagi saya dan saudara. Mari kita menghargai kematian Tuhan Yesus di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya demi penebusan dosa kita. Mari kita hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersama berdoa. Terpuji Engkau ya Allah yang telah berfirman bagi kami saat ini. Kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu telah menuntun kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah imam besar. Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau adalah Allah yang lebih tinggi dari segala peraturan hukum Taurat. Bahkan Engkau adalah Allah sendiri dalam rupa Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya menjadi penebusan bagi setiap orang yang berdosa. Mampukan kami ya Tuhan hidup di dalam ketaatan karena bentuk rasa syukur kami atas penebusan bagi dosa kami umat manusia. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersama mau menaikkan doa kami. Kami mau berdoa bagi sekalian jemaat Tuhan dimanapun berada, dengan segala tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan kami, di tengah segala peran kami di tengah-tengah jemaat dan masyarakat di mana kami boleh ada dan berkarya. Kami serahkan ya Tuhan
kiranya Engkau yang berkenan memberkati kami masing-masing pribadi di dalam peran dan tanggung jawab kami. Tuhan yang boleh memberkati kami, menguatkan kami di dalam setiap tugas pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami mampu untuk melakukan bagian kami dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan keadaan bangsa kami serta seluruh dunia yang sedang berjuang pada saat ini menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon perkenanan Tuhan, kasih setiamu boleh dinyatakan. Engkau yang bekerja memberkati setiap orang yang bekerja di garda terdepan, baik itu setiap pribadi mereka dan juga keluarga mereka masing-masing, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan mengasihi mereka, sehingga mereka boleh menerima kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Bahkan dengan cara dan waktu Tuhan, pada saatnya pandemi ini dapat berakhir dan kami boleh kembali di dalam sukacita, kedamaian. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau serahkan pemimpin kami dalam gerejamu, Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat. Kiranya Engkau yang berkenan memperlengkapi, meneguhkan, mengutus setiap pelayan-pelayanmu, baik itu para pendeta, vikaris, penatua diakon, dan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, pakai tiap-tiap pribadi menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang akan beraktivitas di sepanjang hari ini, kami serahkan setiap hal yang kami lakukan, kiranya Tuhan yang berkenan memberkati kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami yang kami bawa dan serahkan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.